kuliah variabel kompleks. Pada materi yang akan dibahas kali ini, difokuskan pada persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi holomorfik, di mana persamaan Cauchy-Riemann sebagai syarat fungsi terurai diferensiabel serta indikator bahwa kedua komponen U dan V adalah harmonik. Pada materi sebelumnya telah dibahas bahwa syarat suatu fungsi terurai fx tambah y sama dengan uxy tambah i vxy dapat dikembalikan ke bentuk kompak adalah U dan V harmonik, lalu U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann atau disingkat PCR. Persamaan Cauchy-Riemann berimplikasi pada keharmonikan fungsi U dan V. Uxy dan Vxy pada fx tambah y sama dengan ux memenuhi PCR, maka U dan V sudah pasti harmonik. Jika PCR terpenuhi, maka turunan parsial U terhadap X sama dengan turunan parsial V terhadap Y, dan turunan parsial U terhadap Y sama dengan minus turunan parsial V terhadap X. Untuk pembuktian bahwa U adalah harmonik, berikut penjelasannya. Turunan parsial U terhadap X sama dengan turunan parsial V terhadap Y dimisalkan menjadi persamaan 1, sedangkan turunan parsial U terhadap Y sama dengan minus turunan parsial V terhadap X dimisalkan menjadi persamaan 2. Selanjutnya, turunkan ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan 1 terhadap X, lalu persamaan 2 terhadap Y, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya, jumlahkan persamaan 3 dan persamaan 4, maka akan diperoleh bahwa turunan kedua parsial U terhadap X ditambah turunan parsial kedua U terhadap Y sama dengan 0. Sehingga U adalah harmonik. Untuk pembuktian bahwa V adalah harmonik dapat dilanjutkan sebagai latihan. Turunan fungsi dalam bentuk terurai. Jika fx tambah y memenuhi PCR, maka f aksen x tambah y sama dengan turunan parsial U terhadap X tambah y kali turunan parsial V terhadap X. Berikut contoh turunan fungsi dalam bentuk terurai. Tentukan turunan dari fungsi fx tambah y sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah y kali 2xy. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu akan membuktikan apakah PCR terpenuhi, yakni bahwa turunan parsial U terhadap X sama dengan turunan parsial V terhadap Y sama dengan 2X. Lalu selanjutnya turunan parsial U terhadap Y sama dengan minus 2Y sama dengan minus dari turunan parsial V terhadap X. Karena PCR terpenuhi, maka dapat dilakukan turunan fungsi dalam bentuk terurai. Maka hasil dari turunan fungsinya yakni f aksen x tambah y sama dengan turunan parsial U terhadap X tambah y kali turunan parsial V terhadap X. Maka diperoleh hasilnya yakni 2 kali X tambah y. Jika dilakukan pada bentuk kompak, maka fungsi terurainya kita ubah dahulu terhadap bentuk kompak. Maka diperoleh bentuk kompaknya yakni fz sama dengan z kuadrat. Sehingga kita perhatikan bahwa hasil dari turunan fungsinya yakni sama dengan 2z. Berikut contoh. Tentukan turunan dari fx tambah y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni dengan membuktikan apakah PCR terpenuhi. Dari hasilnya diperoleh bahwa turunan parsial U terhadap X tidak sama dengan turunan parsial V terhadap Y, sehingga PCR tidak terpenuhi. Karena PCR tidak terpenuhi, maka fx tambah y tidak diferensiabel atau f aksen dari x tambah y tidak ada. Mencari sekawan harmonik. PCR dapat digunakan untuk mencari sekawan harmonik. Berikut contoh fx tambah y sama dengan xy dikurang i vxy. Tentukan vxy sekawan harmonik dari U sama dengan xy. Maka dari contoh yang diberikan diketahui bahwa U sama dengan xy adalah fungsi harmonik. Oleh karena itu, ada sekawan harmoniknya.
maka syarat dari PCR terpenuhi untuk U, sehingga diberitahu bahwa turunan parsial U terhadap X sama dengan turunan parsial V terhadap Y sama dengan Y. Maka Y sama dengan turunan parsial V terhadap Y, maka diperoleh dengan cara mengintegralkan turunan parsialnya, maka akan diperoleh V sama dengan setengah Y kuadrat tambah GX. Selanjutnya, turunkan P yang diperoleh terhadap X, maka turunan parsial P terhadap X sama dengan G akson X. Syarat PCR kedua, yakni bahwa turunan parsial U terhadap Y sama dengan minus turunan parsial V terhadap X, sehingga hasil turunan parsial U terhadap Y sama dengan X sama dengan min turunan parsial V terhadap X, sehingga X sama dengan G aksen X. G aksen X sama dengan X, sehingga dengan mengintegralkan turunannya maka akan diperoleh fungsi Gx sama dengan setengah X kuadrat tambah C. Maka P sama dengan setengah Y kuadrat ditambah setengah X kuadrat. Contoh berikut, adakah Vxy yang merupakan sekawan harmonik dari U sama dengan X kuadrat? Langkah pertama yang dilakukan yakni dengan memeriksa apakah U harmonik. Turunan parsial U terhadap X sama dengan 2X, sedangkan turunan kedua parsial U terhadap X sama dengan 2. Lalu turunan parsial U terhadap Y sama dengan 0, lalu turunan parsial kedua U terhadap Y sama dengan 0. Oleh karena itu, penjumlahan dari turunan parsial kedua U terhadap X ditambah turunan parsial kedua U terhadap Y sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2, merupakan hasilnya tidak sama dengan 0. Karena hasilnya tidak sama dengan 0, maka U tidak harmonik. Oleh karena itu, U tidak harmonik, maka U tidak memiliki sekawan harmonik. Metode Milne-Thomson. Jika fungsi terurai f(x) tambah y sama dengan uxy tambah i vxy diferensiabel atau holomorfik, maka f(x) tambah y dapat dijadikan dalam bentuk kompak fz dengan metode Milne-Thomson. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut. Langkah 1. Tentukan f aksen x tambah y, yaitu f aksen x tambah y sama dengan turunan parsial u terhadap x tambah i kali turunan parsial v terhadap x. Langkah 2. Tinjau suku turunan parsial U terhadap X. Langkah ketiga, ganti turunan parsial U terhadap X menjadi F aksen Z dengan mengganti X menjadi Z dan Y sama dengan 0. Langkah keempat, selesaikan F aksen Z untuk memperoleh FZ dengan cara mengintegralkan hasil turunannya. 5. Cari konstanta C pada FZ dengan mensubstitusi Z sama dengan X tambah IY pada FZ, kemudian membandingkannya dengan fx tambah iy semula. Berikut contoh. Dengan metode Milne-Thomson, ubah bentuk terurai fx tambah iy sama dengan x kuadrat min y kuadrat tambah 5 tambah 2 exy menjadi bentuk fz. Langkah pertama dengan mencari turunan dari fungsi f aksen x tambah y sama dengan 2x tambah i kali 2y. Kemudian, dengan memperhatikan hasil turunan parsial U terhadap X sama dengan 2X, maka langkah berikutnya akan diganti hasil dari turunan parsial U terhadap X menjadi F aksen Z. Lalu X diganti menjadi Z dan Y diganti menjadi 0. Sehingga F aksen Z sama dengan 2Z. Dengan demikian, dilakukan integral terhadap F aksen Z, maka akan diperoleh FZ sama dengan Z kuadrat tambah C. Langkah berikutnya dengan mencari C. Untuk mencari nilai C, maka kita substitusi Z sama dengan X tambah Y pada FZ yang diperoleh. Sehingga Fx tambah Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat tambah C tambah 2IXY. Lalu hasil ini dibandingkan dengan Fx tambah Y semula. Maka diperoleh nilai C sama dengan 5. Sehingga bentuk kompak FZ sama dengan Z kuadrat tambah 5. Beberapa catatan yang dapat diperoleh bahwa
1. Mengubah bentuk kompak FZ ke bentuk terurai Fx tambah IY mudah dilakukan, dan Fx tambah Y yang berasal dari FZ bersifat holomorfik dan diferensiabel. Kedua, pengubahan bentuk Fx tambah IY sama dengan UXY tambah IVXY ke bentuk FZ memerlukan syarat bahwa U dan V harmonik dan memenuhi PCR. Ketiga, salah satu metode memperoleh FZ dari Fx tambah IY yang holomorfik adalah dengan metode Milne-Thomson. Keempat, pada bagian selanjutnya tentang integral akan dilihat bahwa setiap fungsi holomorfik memiliki sifat integral yang tidak bergantung lintasan.